Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 9. Saya Heriana dan dua teman saya, Nur Hasana dan Nuryani. Pagi ini kita bertiga akan mempresentasikan statistika dengan bab analisis regresi. Nuryani akan menjelaskan materi UJF, Nur Hasana akan menjelaskan materi UJT. Saya sendiri akan menjelaskan teori-teori analisis regresi. Mari kita simak. Pada pembahasan analisis regresi, kita akan membahas pengertian analisis regresi, fungsi regresi, serta macam-macam analisis regresi. Pengertian analisis regresi. Analisis regresi adalah suatu proses memperkirakan secara sistematis tentang apa yang paling mungkin terjadi di masa yang akan datang, yang berdasarkan informasi masa lalu dan sekarang yang dimiliki agar kesalahannya dapat diperkecil. Regresi dapat juga diartikan sebagai usaha memperkirakan perubahan. Supaya tidak salah paham bahwa peramalan tidak memberikan jawaban pasti tentang apa yang akan terjadi, melainkan berusaha mencari pendekatan apa yang akan terjadi. Jadi, regresi mengemukakan tentang keingintahuan apa yang terjadi di masa depan untuk memberikan kontribusi menentukan keputusan yang terbaik. Fungsi regresi. Regresi berfungsi untuk mengetahui bagaimana pola variabel dependen atau kriteria dapat diprediksikan melalui variabel independen atau prediktor. Macam-macam analisis regresi. Analisis regresi dilihat dari persamaan regresi dapat diambil dari dua bagian analisis regresi. Apabila yang dilibatkan hanya dua variabel, yaitu X dan Y, maka analisis hubungan tersebut dinamakan regresi sederhana. Sedangkan bila melibatkan lebih dari dua variabel, misalnya X1, X2, dan Y, maka analisis hubungan tersebut dinamakan regresi ganda. Regresi sederhana yaitu regresi linear dengan satu variabel prediktor atau bebas. Regresi sederhana memiliki persamaan Y topik sama dengan A plus BX, di mana Y topik merupakan variabel dependen atau kriteria yang akan diprediksikan. Sedangkan A sendiri konstanta untuk harga Y jika X sama dengan 0. B merupakan angka arah koefisien regresi. Bila B positif, maka arah regresi naik. Dan bila B negatif, arah regresi turun. Pengujian keberartian koefisien regresi linear sederhana dengan UJF. Hipotesis yang diuji untuk menguji keberartian koefisien regresi linear yaitu H0 dengan beta sama dengan 0 merupakan koefisien regresi tidak berarti atau tidak nyata. Sedangkan H0 dengan beta bukan sama dengan 0 merupakan koefisien regresi berarti atau nyata. Untuk pengujian hipotesis ini menggunakan UJF dengan rumus FH sama dengan rata jumlah kuadrat regresi B per A per rata jumlah kuadrat residu, di mana RJK regresi merupakan rata jumlah kuadrat regresi B per A atau varians regresi B per A. Sedangkan rata jumlah kuadrat residu merupakan varian dari residu atau sisa. Kriteria pengujiannya, H0 diterima jika FH lebih kecil daripada F tabel. Sedangkan H0 akan ditolak jika FH lebih besar daripada F tabel. F tabel ditentukan dari tabel distribusi F untuk alfa tertentu. Jika DK pembilang K sama dengan 1 dan DK penyebutnya sama dengan N-2. K merupakan banyaknya variabel independen. Berikut adalah tabel ringkasan analisis varian regresi linear sederhana. Berikut merupakan contoh soal dari pengujian keberartian koefisien regresi linear sederhana dengan UJF yang akan dijelaskan oleh Nuryani. Silahkan disimak ya. Jadi untuk jawab soal yang tadi, kita harus bikin tabel penolong dulu.
Nah, di tabel penolong itu yang harus dibuat adalah ini ada soalnya kan, kemampuan awal yaitu X, hasil belajarnya Y, terus isi tabel penolongnya itu ada X kuadrat yang ini, ada Y kuadrat, dan X dikali Y, nanti taruh sebelah sini. Nanti kalau udah semuanya ditotalin. Kita mulai ya. Jadi untuk yang pertama itu kan ada X kuadrat, ini contohnya 4 kali 4 itu 16. Terus selanjutnya ada Y kuadrat yaitu 9 dikali 9 sama dengan 81. Untuk X dikali Y berarti ini dikali ini sama dengan hasilnya 36. Itu dan seterusnya kayak gitu. Jadi nih untuk contoh selanjutnya yaitu 5 kali 5 sama dengan 25. Terus ini selanjutnya, jadi ini totalnya semua segini, ini 67. Nah, ini totalnya untuk di tabel penolong. Lanjut, langkah yang kedua adalah menghitung konstanta dan koefisien arah regresi ya. Jadi untuk konstantanya dia diwakili dengan A, dan untuk koefisiennya dia diwakili dengan B. Dan rumusnya, ini dia untuk konstanta yang A, rumusnya sigma Y dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikali sigma XY. Jadi yang tadi hasil ini bisa kita masukin di sini ya. Ini sigma Y. Sigma Y sama dengan 77. Kita tulis. Dikali sigma X kuadrat yaitu 505. Ini ya. Nih. Tuh. Terus ini dikurang 67 dikali 493. Oke, kalau udah selanjutnya N ini dari mana? Ini ya, jumlah total datanya ada berapa? Ini kan ada 10 nih, berarti ininya 10. Ini 10 dikali sigma X kuadrat yaitu 505 dikurang 67 pangkat 2 sigma X. 67 dipangkatin 2 yaitu sama dengan 38,85 dikurang 33.031 per, ini dikuadratin dulu, ini dikalin dulu ya. Jadinya 5050 dikurang 4489 atau sama dengan, baru dibagi nanti hasilnya 54 per 561 atau sama dengan 10,43. Ini hasilnya. Selanjutnya kita ngitung yang koefisien atau yang B. Ini rumusnya ada N dikali sigma XY min sigma X dikali sigma Y. Jadi ini tinggal kita masukin aja angka-angka yang tadi udah kita dapat ke rumus yang ini. Ini 10 dikali 493 dikurang sigma X-nya yaitu adalah 67 dikali 77 per 10 nih ya, sigma N dikali lagi sigma X kuadrat yaitu 505 dikurang sigma X, tapi nanti dikuadratin berarti 67 pangkat 2. Ini sama dengan 4930 dikurang 5159 per 50 dikurang 4489. Ini jadinya minus ya, 229. 50 dikurang 4489 sama dengan 561. Ini ditotalin hasilnya itu minus karena ininya minus kan, jadi min bagi plus hasilnya min 0,41. Ini hasilnya 0,41. Udah. Ini kan tadi udah langkah kedua, selanjutnya langkah ketiga yaitu jumlah kuadrat atau disingkatnya ini JK. Di sini kan ada rumus ada 3 cara juga sih. Yang harus kita cari itu ada 3 JK reg. Reg itu di sini maksudnya regresi. Regresi A, terus ini jumlah kuadrat regresi B per A, dan ini yang terakhir JK res yaitu jumlah kuadrat residu. Jadi kita harus cari semua ini. Ini rumusnya ada di sampingnya ya. Udah. Untuk JK reg
A sama dengan sigma Y kuadrat min N. Jadi tetap kita pakai total yang di atas tabel. Ini tinggal kita masukin sesuai rumusnya. Berarti ini sigma Y yang ini 77, berarti 77 pangkat 2 per N. N itu 10 ya, datanya ada 10. Berarti sama dengan 5929 per 10. Tinggal dibagi, sama dengan hasilnya 592,9. Ini untuk yang pertama ya, yang rek A. Oke, lanjut. Tadi B-nya kita udah dapat ya. B-nya itu maksudnya yang ini. Nih, B-nya yang ini. Berarti 0,41 ya B-nya. Berarti tinggal kita masukin ke dalam rumusnya. Minus, ingat minusnya ya, 0,41 nih dalam kurung 493 dikurang 67 dikali 77 per N-nya itu 10 kan tadi. Ini kita kerjain dulu yang di dalam kurung. Baru nanti hasilnya dikali sama 0,41. Berarti sama dengan minus 0,41. Ini di dalam kurung udah kita totalin semuanya. Hasilnya itu 22,9 ya guys. Terus tinggal ditotalin, hasilnya itu 9,389. Ini untuk yang jika regresi B per A. Terus selanjutnya jumlah kuadrat residu. Jadi di sini ada rumusnya juga kayak gini, yaitu sigma Y kuadrat dikurang jumlah kuadrat rek A. Rek A-nya yang mana? Ini yang tadi yang ini. Nanti dimasukin di sini. Terus rek B per A. Jadi dia tuh kayak gabungan rumusnya kalau yang residu. Terus nanti tinggal dimasukin hasil-hasil yang ini sama hasil yang ini. Sekarang kita masukin ya. Ini ada sigma Y kuadrat 77. Angkatin dulu, yaitu nanti hasilnya 5326,711. Ini jumlah kuadrat residunya. Nih ya, yang ini. Ini kita udah sampai di langkah ketiga. Selanjutnya itu kita bakal mencari untuk derajat kebebasan juga pakai 3 cara kayak tadi. Jadi kita mencari regresinya sama residunya. Yang pertama itu DK regresi A. Ini udah pasti 1 ya. Terus yang kedua yaitu DK regresi B per A. Ini juga tahukah sama dengan 1. Ini udah dari rumusnya kayak gini ya. Yang ngebedain itu yang di sini. Resnya itu kan tadi residu. Atau yang artinya itu terpisah. Ini pakai N min 2. Atau sama dengan 10 dikurang 2, yaitu sama dengan 8. Ini bisa juga pakai rumus N min K min 1. Kan sama aja ya. N kan 10, tadi K nya 1, terus dikurang 1 sama dengan 8. Jadi bisa kayak gitu. Atau pakai yang langsung N min 2. Jadi ini emang udah rumusnya. Terus abis kita nyari udah dapat kita nilai DK-nya dari masing-masingnya. Selanjutnya kita mencari rata jumlah kuadrat atau bisa juga disingkatnya ratanya R ya ditulisnya. R J K. Lagi-lagi ini juga pakai 3 kayak gini. Jadi ini yang pertama, yang kedua, ada juga yang ketiga. Oke, di sini RJK yang pertama kita cari itu yang regresi A dulu ya.
Rumusnya itu jika kelihatan nggak? Reg A per 1. Ini per satu ini emang udah rumusnya ya guys. Jadi jika reg A per 1. Tadi kan kita udah dapet nih jika reg A nya berapa? 592,9 per 1. Berarti hasilnya 592,9. Terus untuk RJK nya yang kedua atau rata jumlah kuadrat regresi B per A. Rumusnya dia pakai, karena ini tadi kita nyari regresi A, berarti dia pakai regresi yang A. Berarti karena ini kita mencari regresi yang B per A, berarti kita pakai hasil dari B per A tadi, 9,389 per 1. Jadi hasilnya sama 9,389. Ini yang ngebedain yang ketiga. Rumusnya itu RJK residu. Jika res per n min 2. Jika resnya tadi kita udah dapet kan, yaitu 5326,711 per n min 2. N itu kan 10 dikurang 2, berarti dibagi 8 sama dengan 665,84. Nih hasilnya, maaf ya nggak kelihatan. Jadi ini hasilnya untuk yang rata. Terus selanjutnya kita tinggal menghitung nilai F-nya. Jadi untuk menghitung nilai F atau F hitung, rumusnya RJK reg B per A ini per RJK res. Jadi ini rumusnya untuk mencari F hitung. Tinggal kita masukin yang tadi udah kita cari nih RJK nya kan 9,389 per RJK resnya yang ini 665,84. Udah tinggal kita masukin, tinggal kita hitung hasilnya 0,014. Ini hasilnya. Nah terus selanjutnya kalau udah ketemu F hitungnya, kita bakal cari F tabel. Ini paket F tabel yang ada di buku ya. Nah, kita pakai di sini A-nya itu kan sama dengan 0,05 atau 5%. Tadi kita kan udah dapat DK1 nya. DK1 nya pakai 1, DK2 nya yang tadi DK res yaitu 8. Jadi F tabelnya kita buka di halaman 426. Jadi sini H5,32 DK1 nya yang ini. DK1 ini yang ininya DK2 nya tuh. Jadi DK1 nya, jadi nilai F tabelnya itu 5,32. Tinggal kita masukin
5,32. Udah ketemu semua nih. Sekarang tinggal kita susun hipotesisnya. Hipotesisnya yang diuji yaitu terima H0 jika F hitung lebih kecil daripada F tabel. Terus tolak H0 jika F hitung lebih besar daripada F tabel. Kan tadi kita ini ada F hitung sama F tabelnya. Tadi tinggal kita masukin F hitung kita itu 0,14 ya, 0,014. F tabelnya 5,32. Kan lebih besar yang F tabel, berarti ya ini hasilnya. Lihat syaratnya ya, karena syaratnya itu berarti diterima karena F hitungnya lebih besar daripada F tabel. Terus antara pengaruhnya apa nih, antara apa, kan tadi X sama Y, X-nya itu kan kemampuan awal, antara kemampuan awal terhadap ini, terhadap Y-nya tadi ya, hasil belajar. Udah selesai. Nah, karena tadi udah selesai kan, udah sampai kesimpulan. Terus yang tadi hasil dari semua ini, FJK, F hitung, F tabel bisa kita buat dalam bentuk tabel ANAPA. Jadi tabel ANAPA-nya kayak gini. Ini tinggal kita masukin aja hasil-hasil yang tadi yang udah kita hitung bareng-bareng. Deka regresi A yaitu 1, regresi B per A itu kan tadi 1, yang residu 8. JK jumlah kuadrat, tinggal kita lihat lagi yang ini ya. Nih, tadi udah dihitung. Habis itu tinggal dimasukin. Pengujian keberartian koefisien regresi linear sederhana dengan uji T. Pengujian dengan uji T ini dapat dilakukan untuk uji satu pihak, baik pihak kanan maupun pihak kiri, dan dapat juga digunakan untuk uji hipotesis dua pihak, sehingga hipotesis statistik yang dapat diuji dengan uji T yaitu hipotesis statistik yang dapat diuji dengan uji T terdapat 3, yaitu yang pertama, uji hipotesis dengan dua pihak. H0 dengan beta sama dengan 0, sedangkan H1 dengan beta bukan sama dengan 0. Yang kedua, uji hipotesis satu pihak kanan. H0 dengan beta kurang dari sama dengan 0, dan H1 dengan beta lebih dari 0. Yang ketiga, ada uji hipotesis satu pihak kiri. Dengan H0 dengan beta lebih besar sama dengan 0, dan H1 dengan beta kurang dari 0. Langkah-langkah pengujiannya. Yang pertama, tentukan varian kekeliruan taksiran atau varian error dengan rumus SYX sama dengan akar sigma E kuadrat per N-2 atau sama dengan akar sigma Y min Y topik pangkat 2 per N-2, di mana SYX merupakan standar error variabel Y berdasarkan variabel X yang diketahui, sedangkan Y merupakan nilai pengamatan dari Y, dan Y topik merupakan nilai dugaan dari Y, dan N merupakan jumlah sampel. Derajat bebas N-2 karena terdapat dua parameter yang akan digunakan, yaitu A dan B.
Setelah menghitung varian error, kemudian kita menghitung kekeliruan baku koefisien regresi dengan rumus SB sama dengan akar SE kuadrat per sigma XI dikurang X bar kuadrat. Setelah kita mencari kekeliruan baku, kita menentukan harga T hitung dengan rumus T hitung sama dengan B per SB. Atau hipotesis menduga misalkan X berpengaruh pada P% terhadap Y. Maka T hitung ditentukan dengan rumus T hitung sama dengan B dikurang P per SB. Setelah mendapatkan T hitung, kita bisa melakukan pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis dilakukan dengan kriteria H0 diterima jika T hitung lebih kecil daripada T tabel, sedangkan H0 akan ditolak jika T hitung lebih besar daripada T tabel. Pengujian keberartian konstanta regresi. Langkah-langkah pengujian konstanta regresi pada uji T secara prinsip hampir sama dengan pengujian koefisien regresi. Hanya berbeda pada yang pertama rumusan hipotesis dan yang kedua adalah menentukan simpangan baku data konstanta. Berikut merupakan contoh soal pengujian keberartian koefisien regresi linear sederhana dengan uji T yang akan dijelaskan oleh Nurhasana. Silahkan disimak ya. Nah, dari soal tadi terdapat data mengenai pengalaman kerja dan penjualan. Di sini ada X, pengalaman kerja dalam tahun, dan Y, omset penjualan dalam ribuan. Yang akan kita cari adalah nilai A dan B serta buat persamaan regresinya. Untuk penyelesaiannya, yang pertama kita buat dulu tabel penolong. Di tabel penolong ini ada X, Y, X kuadrat, Y kuadrat, dan XY. Sekarang kita cari dulu X kuadratnya. X kuadrat dari 2, 4, 9, 4, 25. Untuk Y kuadratnya 25, 64, 64, 'X kali Y 2 dikali 5 10, 3 dikali 8 24, 2 kali 8 16, 5 kali 7 35. Lalu kita jumlahkan semuanya. Sigma X sama dengan 24, sigma Y sama dengan 56, dan sigma X kuadrat sama dengan 96, sigma Y kuadrat sama dengan 448, sigma XY sama dengan 198. Selanjutnya kita tentukan dulu. Yang kedua kita tentukan mean variabel X dan Y. Variabel X dan Y. X bar sama dengan sigma X per N sama dengan sigma X nya ada 24 dibagi 8 sama dengan 3. Untuk Y bar atau Y rata-rata sama dengan sigma Y per N sama dengan 56 dibagi 8. Hasilnya adalah 7. Setelah itu kita akan cari varians dari masing-masing data. Yang pertama, selanjutnya kita tentukan varians X dan Y. Untuk menentukan varians X dan Y, kita pakai rumus yang sudah pernah dibahas di materi sebelumnya, yaitu varians X sama dengan sigma XI min X bar pangkat 2 per N min 1.
Ini untuk mencari x kuadrat x. Untuk mencari s kuadrat y atau varians y adalah sigma yi min y bar pangkat 2 per n min 1. Ini untuk mencari varians y. Selanjutnya kita cari dulu sigma xi min x bar pangkat 2. Untuk mencarinya xi min x bar pangkat 2, kita cari dulu x nya 2 dikurang rata-ratanya 3 pangkat 2 sama dengan 1. Selanjutnya 3 dikurang 3 pangkat 2 sama dengan 0. Selanjutnya 2 dikurang 3 pangkat 2 sama dengan 1, lalu 5 dikurang 3 pangkat 2 sama dengan 4, dan seterusnya sampai data terakhir yaitu data ke-8. Lalu kita hitung sigma xi min x bar pangkat 2 sama dengan ini adalah 24. Untuk mencari variansnya berarti s kuadrat x sama dengan sigma xi min x bar pangkat 2 per n min 1 sama dengan tadi sudah diketahui sigma xi min x bar pangkat 2 hasilnya 24 per n nya 8, datanya ada 8 dikurang 1 sama dengan 7. 24 dibagi 7 hasilnya adalah 3,43. Selanjutnya kita mencari s kuadrat y dengan rumus yang sama seperti variabel x nya. Nah, untuk mencari s kuadrat y nya varians y sama dengan sigma yi min y bar pangkat 2 per n min 1. Kita cari dulu yi min y bar kuadrat. Tadi kita sudah ketahui yi nya di sini ada 5 dikurang y barnya kita sudah cari tadi ada 7, y barnya 7 pangkat 2 hasilnya 4. Selanjutnya kita cari data keduanya 8 dikurang 7 hasilnya kan 1 dikuadratkan jadi 1. Selanjutnya dilanjutkan sampai data ke-8. Selanjutnya sudah kita hitung sigma yi min y bar pangkat 2 sama dengan semuanya dari data ke-1 sampai data ke-8 dijumlahkan hasilnya adalah 56. Maka varians y sama dengan sigma yi min y bar kuadrat per n min 1. Sigma yi min y bar kuadratnya hasilnya 56 dibagi n min 1 nya 7 sama dengan hasilnya 8. Jadi varians y sama dengan 8. Selanjutnya, langkah selanjutnya yang akan kita hitung adalah mencari selanjutnya yang keempat, yaitu mencari koefisien regresi, konstanta A atau konstanta, dan B atau koefisien
regresi. Untuk mencari A, kita dapat menggunakan rumus sigma Y dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikali sigma XY dibagi N dikali sigma X kuadrat min sigma X kuadrat. Nah, kita cari dulu A-nya. Sigma Y tadi kita sudah hitung, sigma Y-nya adalah 24 dikali sigma X kuadrat 96 dikurang sigma X 24 dikali sigma XY adalah 198, lalu kita bagi N-nya ada 8 dikali sigma X kuadrat 96 dikurang sigma X kuadrat ada 24, kita kuadratkan. Selanjutnya hasil akhirnya adalah 3,25. Untuk konstantanya sebesar 3,25. Yang kedua, kita cari koefisien regresinya atau B. Untuk mencari koefisien regresi atau B, kita menggunakan rumus N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan. Sehingga untuk B kita masukkan nilainya, N-nya ada 8 dikali sigma XY nya ada 198, lalu kita kurangi dengan sigma X. Sigma X ada 24 dikali sigma Y ada 56, lalu dibagi dengan 8 dikali sigma X kuadrat ada 96 dikurang sigma X kuadrat. Sigma X kuadrat ada 96 dikurang dikurang sigma X kuadrat 24 pangkat 2. Lalu hasil akhirnya adalah 1,25. Kita sudah mencari konstanta dan koefisien regresi. Selanjutnya yang akan kita cari adalah tentukan varian kekeliruan dari taksiran atau varian error. Yang akan kita cari selanjutnya adalah dengan menentukan varian kekeliruan taksiran atau varian error. Nah, untuk mencari varian error di sini kita menggunakan rumus. Di sini lambangnya X kuadrat E. Menggunakan rumus S kuadrat E sama dengan N-1 per N-2 dikalikan dengan varian Y dikurang B kuadrat dikali S kuadrat X atau varian X.
Selanjutnya tinggal kita masukkan saja dari rumus ini n-1 berarti n-nya ada 8 dikurang 1 7 per n-2 6 dikali x kuadrat y-nya tadi sudah kita cari, hasilnya 8 dikurang b kuadratnya 1,25 kuadrat dikali dengan varians x yaitu 3,43 di sini. Varian x-nya 3,43. Maka kita hitung 7 per 6 dikali 8 dikurang 1,25 kuadrat dikali 3,43 hasilnya adalah 2,64. Maka hasil akhirnya adalah 3,08 untuk varian errornya. Varian errornya adalah 3,8. Selanjutnya yang akan kita cari adalah kekeliruan baku koefisien regresi atau SB. Yang selanjutnya kita cari yang keenam adalah hitung kekeliruan baku pada koefisien regresi atau SB. Untuk mencari kekeliruan baku koefisien regresi, kita menggunakan rumus SB sama dengan akar S kuadrat E atau varian kekeliruan atau varian error dibagi dengan sigma xi min x bar kuadrat. Tadi kita sudah mencari S kuadrat E-nya adalah 3,08 untuk S kuadrat E. Maka kita isi di sini SB sama dengan akar SE kuadratnya 3,08 dibagi sigma xi min x bar kuadrat. Tadi juga sudah kita cari 24 sama dengan hasilnya akar 3,08 dibagi 24 sama dengan 0,128. Akar dari 0,128 adalah 0,358. Selanjutnya kita akan mencari T hitung. Yang ketujuh, cari T hitung. Untuk mencari T hitung sama dengan B per SB atau koefisien regresi dibagi dengan kekeliruan baku koefisien regresi. Tadi B sudah kita cari, B itu ada 1,25 dibagi dengan SB 0,358. Hasilnya adalah 0 hasilnya adalah 3,49. Kita sudah mencari T hitung. Maka selanjutnya yang akan kita cari adalah T tabel. T tabel ini kita bisa melihat dari tabel distribusi T di halaman 425. Di sini kita ketahui alfanya, tarif signifikansi itu 0,05 atau 5%.
dengan DK. DK sama dengan N dikurang K dikurang 1. N nya 8, K itu 1, dikurang 1 sama dengan 8 kurang 2, hasilnya ada 6. Atau bisa juga menggunakan rumus DK sama dengan N-2 sama dengan 8 dikurang 2, hasilnya 6. Jadi sudah kita ketahui bahwa DK-nya adalah 6 dengan tarif signifikansi 0,05. Kita lihat tabel distribusi T di halaman 425. Di sini ada DK-nya 6. Untuk taraf signifikansinya 0,05 adalah 1,943 di sini. 1, berarti T tabel sama dengan 1,943. 1,943. Selanjutnya yang akan kita uji adalah uji hipotesis. Jika terima H0 jika TH mutlak lebih kecil dari T tabel, tolak H0 jika TH atau T hitung lebih besar dari T tabel. Selanjutnya, di sini kita bisa lihat T hitungnya adalah 3,49. T tabelnya adalah 1,943. Maka TH lebih besar dari T tabel. Maka H0 ditolak. Kesimpulannya, terdapat pengaruh yang signifikan antara pengalaman kerja dengan omset penjualan. Presentasi materi analisis regresi sudah selesai. Jika masih ada kekurangan, tolong dimaafkan ya. Kami bertiga dari kelompok 9 pamit undur diri. Sebelumnya, kami punya pantun. Makan ikan teri pakai saus. Jika kurang mengerti, tanya ya bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.